Mungkin Anda pernah mendengar kisah Islami yang menyentuh hati? Di antaranya, tentang malaikat yang tergoda, tentang Nabi Sulaiman yang kehilangan cincin sihir, atau ruh yang memilih masuk neraka sebelum lahir, dan berbagai kisah lainnya yang memukau. Kisah-kisah seperti ini viral, tapi ada masalah besar. Sumbernya tidak jelas, tidak dari wahyu, tidak dari hadis sahih, dan tidak pula dari atsar sahabat atau ulama terpercaya yang bisa dijadikan rujukan. Ambil contoh kisah Harut dan Marut. Katanya dua malaikat ini turun ke bumi karena protes kepada Allah, lalu diuji dengan wanita cantik, mabuk, berzina, bahkan membunuh. Akhirnya dihukum tergantung di bumi. Ini disebut-sebut dalam sebagian tafsir lama. Tapi Ibnu Katsir menegaskan, ini khurafat, Israiliyat, cerita palsu yang tak punya sanad sahih, bahkan bertentangan dengan Al-Quran. Lalu ada juga kisah cincin Nabi Sulaiman. Katanya dicuri jin, lalu jin duduk di singgasana. Nabi terusir, jadi gelandangan, sampai akhirnya cincin kembali, dan beliau jadi raja lagi. Ada pula kisah bahwa ketika Allah menciptakan ruh itu berdiri berjejer dan melihat surga dan neraka, lalu Allah bertanya siapa yang mau masuk neraka dan siapa yang ingin surga. Kenapa semua kisah ini menyebar? Karena sebagian orang lebih suka cerita aneh dan ajaib daripada kebenaran atau realita. Bahkan celakanya sebagian penceramah menyampaikannya untuk menyentuh hati jamaah, tapi tanpa ilmu. Memang ada hadis Nabi, ceritakan dari Bani Israel, tidak mengapa, tapi kita jangan salah tafsir. Para ulama menjelaskan bahwa maksud hadis itu yaitu selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih, dan tidak diyakini kisah-kisah itu kecuali ada dalil. Kalau bertentangan, tolak. Kalau tak jelas, diam. Imam Malik bahkan berkata, bagaimana kami mempercayai ahlul kitab, padahal mereka sudah memalsukan kitab mereka sendiri. Abdullah bin Mas'ud juga mengingatkan, jangan bertanya kepada ahlul kitab, mereka bisa menyesatkan kalian. Maka, setiap kali kita mendengar sebuah kisah seindah apapun ceritanya, semenyentuh apapun pesannya, jangan langsung percaya. Tanya dulu, apakah ini diriwayatkan dengan jelas dari ulama-ulama terpercaya? Atau hanya dongeng yang tidak jelas asal-usulnya? Agama ini dibangun di atas dalil, bukan dongeng. Jika ingin petunjuk, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis sahih, pemahaman para sahabat Nabi, dan para ulama terpercaya yang merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Kisah palsu itu ibarat racun dalam madu, kelihatan manis, tapi membinasakan iman. Mari jadi muslim yang cerdas, bukan yang mudah terpesona oleh kisah-kisah yang tak bersumber.